Halo, selamat sore Ci Silvi dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok F akan mempresentasikan chapter 10 mengenai kredit analisis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alden, kedua ada Benita, ketiga ada saya sendiri Karisa, keempat ada Kalisa, dan kelima ada Denny. Nah, kira-kira ada apa aja sih yang akan dibahas di chapter 10 ini? Jadi, chapter 10 ini akan dibagi menjadi dua section. Yang pertama, section 1 liquidity dan section kedua capital structure and solvency. Di section 1 kita akan membahas yang pertama liquidity and working capital, kedua operating activity analysis of liquidity, ketiga additional liquidity measures, dan di section 2 kita akan membahas yang pertama ada basic of solvency, lalu capital structure composition and solvency, dan yang terakhir earning coverage. Oke, yang pertama ada liquidity and working capital. Likuiditas atau liquidity adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Seperti yang kita tahu, kewajiban jangka pendek itu periodenya hingga 1 tahun. Lalu, working capital atau modal kerja adalah selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitas saat ini. Ini tuh penting bagi perusahaan, kenapa? Karena digunakan untuk mengukur cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi kemungkinan dan ketidakpastian seputar neraca arus kas masuk dan keluar perusahaan. Current asset and liabilities. Current asset adalah kas dan aset lain yang secara wajar diharapkan pertama untuk direalisasikan dalam bentuk tunai dan yang kedua untuk dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun. Lalu current liabilities adalah kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Nah, di bawah ini ada pengecualian nih. Pengecualian apa aja sih yang nggak boleh dimasukin ke current liabilities? Dengan tujuan jangan sampai si current liabilities ini ketinggian atau kekurangan karena adanya salah pengkategorian ini. Nah, yang pertama pengecualiannya itu kewajiban kontingensi yang terkait dengan jaminan pinjaman. Yang kedua, pembayaran sewa minimum di masa depan berdasarkan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, kontrak untuk konstruksi atau akuisisi aset jangka panjang. Nah, kewajiban untuk pembayaran ini dilaporkannya di catatan kaki sebagai komitmen dan bukan sebagai kewajiban. Selanjutnya, current ratio measure of liquidity. Current ratio adalah rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Rumus current ratio sendiri yaitu current asset dibagi current liability. Nah, di samping ini udah ada contoh gimana sih current ratio itu digunain untuk mengukur kemampuan company dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Di sini bisa dilihat company A dan company B memiliki working capital yang sama yaitu 200.000. Tapi jika dihitung current rasionya, mereka akan memiliki kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek yang berbeda. Current rasio company A sebesar 3:1 dan current rasio company B sebesar 1,2:1. Nah, di sini terlihat bahwa kemampuan company A dalam membayar kewajiban jangka pendeknya itu lebih besar. Selanjutnya, relevance of the current ratio. Alasan current ratio digunakan secara luas sebagai ukuran likuiditas, salah satunya termasuk kemampuannya untuk mengukur yang pertama current liability coverage, di mana semakin tinggi jumlah kelipatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin besar pula nih jaminan yang kita punya bahwa kewajiban lancar akan dibayar. Yang kedua, buffer against losses. Semakin besar buffer atau buffer ini adalah sejumlah uang yang disimpan untuk kejadian tidak terduga, maka semakin rendah pula risikonya. Risiko lancar atau current ratio menunjukkan margin of safety yang tersedia untuk menutupi penyusutan nilai aset lancar bukan kas saat akhirnya kita membuang atau melikuidasi aset tersebut. Yang ketiga, reserve of liquid funds, di mana current ratio relevan sebagai ukuran margin of safety terhadap ketidakpastian dan guncangan acak terhadap arus kas perusahaan. Ketidakpastian ini seperti contohnya pemukukan dan kerugian luar biasa, di mana itu dapat mengganggu arus kas untuk sementara dan tidak terduga. Oke, lanjut ke limitation of the current ratio.
Tadi kan current ratio adalah ukuran likuiditas yang relevan dan berguna. Namun, rasio ini tuh ada batasan tertentu nih yang harus kita perhatiin. Langkah pertama dalam mengevaluasi secara kritis current ratio jangka pendek adalah dengan kita memeriksa numerator dan denominatornya. Numeratornya sendiri current asset, denominatornya ini current liabilities. Secara khusus, kita juga harus tahu nih apakah current ratio yang pertama dapat mengukur dan memprediksi pola arus masuk dan arus kas keluar. Dan yang kedua, apakah current ratio ini dapat mengukur kecukupan arus kas masuk ke arus kas keluar? Jawaban untuk kedua pertanyaan ini tuh umumnya enggak. Kenapa? Karena current ratio adalah ukuran statis dari sumber daya yang tersedia pada satu titik waktu itu untuk memenuhi kewajiban saat itu juga. Jadi sumber daya kas saat ini tuh nggak punya hubungan langsung terhadap arus kas masuk masa depan. Sedangkan arus masuk kas di masa depan itu adalah indikator likuiditas terbesar. Sehingga kita bisa simpulkan salah satu limitasi dalam current ratio yaitu tidak adanya hubungan langsung antara saldo akun di working capital dan kemungkinan pola arus kas di masa depan. Selanjutnya, using the current ratio for analysis. Kenapa sih current ratio ini digunakan untuk analisis? Alasannya karena current ratio itu mudah dipahami, sederhana juga dalam penghitungannya dan ketersediaan datanya. Lalu ada dua elemen yang harus kita evaluasi dan ukur sebelum current ratio itu dapat berguna membentuk dasar analisis. Yang pertama, kualitas aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua, tingkat perputaran aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi kas dan untuk membayar kewajiban lancar tersebut. Rule of thumb analysis. Aturan praktis atau rule of thumb yang sering digunakan adalah jika rasio lancar 2:1 atau lebih, maka perusahaan itu sehat secara finansial. 2:1 itu menyiratkan bahwa ada dua aset lancar yang tersedia untuk setiap satu kewajiban lancar. Atau dengan kata lain, jika nilai aset lancar dalam likuidasi menyusut sebanyak 50%, maka itu masih bisa menutupi kewajiban lancarnya. Maka perusahaan itu masih bisa dibilang sehat secara finansial. Sedangkan rasio di bawah 2:1 itu menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Lalu evaluasi current ratio dengan rule of thumb apapun memiliki nilai yang meragukan karena dua alasan. Yang pertama, kualitas aset lancar dan komposisi kewajiban lancar itu lebih penting dalam mengevaluasi current ratio. Misalnya nih, ada dua perusahaan dengan current ratio yang sama, contohnya sama-sama 2:1. Tapi itu bisa menghadirkan risiko yang sangat berbeda karena variasi kualitas komponen modal kerjanya juga berbeda. Yang kedua, persyaratan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan lamanya siklus perdagangan bersih perusahaan. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas net trade cycle analysis. Yang pertama, ini ada diambil dari tabel halaman 551, ilustrasi 10.4. Di sini ada informasi mengenai 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Yang pertama ada salesnya sebesar 360.000, ada receivable 40.000, inventoriesnya 50.000, account payable-nya 20.000, dan ada cost of goods sold-nya 320.000. Ini udah including depresiasi ya, sebesar 30.000. Lalu ada informasi tambahannya, beginning inventory sebesar 100.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung untuk purchases per day-nya. Caranya ending inventory ditambah dengan cost of goods sold, yaitu 50.000 ditambah 320.000 kan. Itu dari mana? Dari informasi di atasnya ya. Hasilnya 370.000, lalu kita kurangi sama beginning inventory-nya 100.000. Hasilnya adalah 270.000. Lalu kita kurang lagi sama depresiasi in cost of goods sold sebesar 30.000. Dapat hasilnya yaitu purchases sebesar $240.000. $240.000 ini masih dalam 1 tahun ya. Lalu kan ini kita mau carinya purchase per day-nya. Jadi kita bagi sama 360. Itu untuk asumsi 1 tahun ya. Jadi 240 itu kita bagi sama 360, hasilnya adalah $666,67. Lalu selanjutnya kita baru bisa masukin untuk cari net trade cycle-nya. Caranya account receivable nanti kita tambahin sama hari di inventories, terus nanti kita kurangin lagi sama hari untuk accounts payable-nya, baru kita bisa dapat net trade cycle.
Daripada bingung, kita masuk aja langsung ke hitungannya ya. Account receivable kita bisa cari dari account receivable yang di atas 40.000 dibagi 360.000 per 360. Kenapa di per 360 lagi? Soalnya buat tahu berapa harinya kan. Dapat hasilnya 40 hari. Lalu selanjutnya ada inventories. Inventoriesnya sama caranya, kita ambil dari nilai atas inventory sebesar 50.000, kita bagi sama cost of goods sold sebesar 320.000, lalu dibagi 360.000. Hasilnya dapat 56,24 hari. Lalu account receivable sama inventoriesnya ditambah jadi 96,24 hari kan. Selanjutnya kita kurangin sama account payable. Sama caranya 20.000 per 240.000 dibagi 360 dapat hasilnya 30 hari. Lalu dari hasil 96,24 itu dikurang sama 30 hasilnya 66,24 hari. Itulah yang disebut net rate cycle. Lalu selanjutnya kita bakal membahas cash based ratio measure of liquidity. Ini sebenarnya udah pernah dibahas sih waktu sebelum UTS. Itu kita cara carinya, pertama kita bakalan bahas untuk cash to current asset ratio atau current asset ratio. Caranya cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities lalu dibagi sama current asset. Yang kedua ada cash to current liabilities ratio. Caranya adalah cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities dibagi sama current liabilities. Lalu kita masuk ke topik operating activity analysis of liquidity. Yang pertama itu ada rumus-rumusnya, sama sih kayak yang udah pernah kita pelajari sebelumnya juga sebelum UTS. Ini kita akan bahas tentang account receivable liquidity measure. Jadi yang pertama ada account receivable turnover, rumusnya net sales on credit dibagi dengan average account receivable. Lalu yang kedua ada days sales in receivable. Caranya account receivable dibagi sales yang udah dibagi sama 360. Yang ketiga ada interpretation of receivable liquidity measure. Di sini ada rumusnya yaitu provision for the full account dibagi gross account receivable. Lalu ada juga alternatif untuk mencari collection period ya, caranya 360 dibagi account receivable turnover. Lalu kita masuk ke contohnya untuk perhitungannya. Ini diambil dari tabel ilustrasi 10.5. Jadi di sini ada consumer electronics yang bisa kita ambil infonya, yaitu kita dapat nilai salesnya yaitu sebesar $1.200.000. Lalu ada beginning receivable-nya sebesar $150.000 dan ada end receivables-nya sebesar $250.000. Lalu kita akan menghitung account receivable turnover ratio-nya. Jadi caranya tadi sales dibagi dengan jumlah dari beginning receivable dan ending receivable-nya. Lalu setelah itu dibagi 2 karena kan rata-ratanya. Jadi bisa dimasukin angkanya 1.200.000 dibagi jumlah 150.000 ditambah 250.000 lalu dibagi 2, hasilnya adalah 1.200.000 dibagi dengan 200.000, hasilnya adalah 6. Lalu kita juga dari info yang di atas kita bisa hitung days sales in receivable-nya. Caranya adalah account receivable kita bagi dengan sales yang sudah dibagi 360. Kenapa dibagi 360? Karena informasi di atas kan masih dalam setahun ya. Sedangkan yang kita mau cari itu daily-nya. Jadinya harus kita bagi dengan asumsi 1 tahunnya adalah 360 hari. Di sales dibagi 360, yaitu 1.200.000 dibagi dengan 360 hasilnya adalah 3.333. Jadi account receivable-nya dibagi dengan average yang tadi udah kita hitung, yaitu 250.000 dibagi dengan 3.333. Hasilnya adalah 75 hari. Selanjutnya ada juga perhitungan untuk mendapatkan the receivables collection period-nya, yaitu
Rumusnya yaitu 360 dibagi dengan account receivable turnover. Tadi kita udah dapet di atas account receivable turnover-nya adalah 6. Jadi untuk dapetin collection period-nya adalah 360 dibagi 6 yaitu 60 hari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai inventory turnover measure. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama itu ada rumus untuk inventory turnover, yaitu dengan cara cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Yang kedua ada cara menghitung days sales in inventory, yaitu rumusnya inventory dibagi COGS per 360, atau bisa juga menggunakan rumus 360 dibagi inventory turnover. Lalu di poin ketiga ada interpreting inventory turnover, yaitu dengan cara days sales in receivable-nya nanti kita tambahin dengan days sales in inventories. Lalu yang kita dapat yaitu nilai untuk conversion period-nya. Selanjutnya masuk ke contoh, yaitu diambil dari ilustrasi 10.6. Di sini diketahui ada sales-nya 1.800.000, ada cost of goods sold-nya 1.200.000, ada beginning inventory-nya 200.000, dan ada ending inventory-nya 400.000. Dari informasi di atas kita bisa langsung dapat untuk days sales inventory. Jadi untuk days sales in inventory-nya caranya 400.000 yaitu dari ending inventory dibagi dengan cost of goods sold senilai 1.200.000 per 360. Hasilnya yaitu 120 hari. Lalu dari informasi yang di atas kita juga bisa untuk menghitung inventory turnover rasionya, yaitu diambil dari cost of goods sold sebesar 1.200.000 dibagi dengan average inventory-nya, yang bisa diambil dari beginning inventory ditambah ending inventory lalu dibagi 2, yaitu untuk inventory turnover rasionya sama dengan 4. Selanjutnya kita juga bisa menghitung days to sell inventory rasionya. Caranya gimana? Caranya 360 kita bagi dengan inventory turnover rasionya. Hasilnya yaitu 90 hari. Selanjutnya kita akan bahas tentang liquidity of current liabilities. Jadi current liabilities ini current asset itu bisa memberikan margin of safety yang cukup. Lalu yang kedua, karena si current liabilities ini kalau dikurangin aset lancar atau current asset bisa diambil nilainya untuk mendapatkan working capital. Lalu di liquidity of current liabilities ini ada yang namanya quality of current liabilities dan days purchases in accounts payable. Nah, dari days purchase in accounts payable ini kita ada 2 rumus, yaitu untuk mencari average payable days outstanding yang dicari dari accounts payable dibagi cost of goods sold per 360. Jadi cost of goods sold-nya dibagi 360 dulu, setelah ketemu hasilnya baru si accounts payable tadi kita bagi dengan hasil cost of goods sold per 360. Lalu yang kedua ada untuk mencari accounts payable turnover. Rumusnya gimana? Rumusnya yaitu dengan cara cost of goods sold kita bagi dengan average accounts payable. Nah, sekarang kita masuk ke additional liquidity measure. Yang pertama ada current asset composition. Komposisi aset lancar merupakan salah satu indikator likuiditas modal kerja, dan komposisi aset lancar ini dapat menggunakan perbandingan common size. Selanjutnya, acid test quick ratio. Uji likuiditas yang lebih ketat menggunakan acid test quick ratio. Nah, rasio ini mencakup aset yang paling cepat dapat diubah menjadi uang tunai. Rumusnya cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities ditambah accounts receivable dibagi current liabilities. Selanjutnya cash flow measure. Cash flow measure ini
rasio yang membandingkan arus kas operasi dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengatasi sifat statis dari rasio lancar karena pembilangannya mencerminkan variabel arus. Rumusnya, operating cash flow dibagi current liabilities. Selanjutnya, financial flexibility atau fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan tak terduga dalam aliran dana, seperti kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber, atau untuk meningkatkan modal ekuitas, atau untuk menjual dan memindahkan asetnya, atau untuk menyesuaikan tingkat dan arah operasi untuk memenuhi keadaan yang berubah. Nah, ada faktor tambahan yang berkaitan dengan penilaian fleksibilitas keuangan di perusahaan. Yang pertama, peringkat surat berharga, obligasi, dan saham preferennya. Yang kedua, pembatasan penjualan asetnya. Yang ketiga, sejauh mana pengeluaran bersifat direksioner. Yang terakhir, kemampuan untuk menanggapi dengan cepat kondisi yang berubah, seperti saat adanya pemogokan atau saat adanya pergeseran permintaan dan jeda dalam sumber pasokan. Selanjutnya kita masuk ke what if analysis. What if analysis itu adalah teknik yang berguna untuk menelusuri pengaruh perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Jadi singkatnya, what if analysis itu kita mau tahu kebutuhan cash kita itu cukup atau enggak, ramalan cash kita di periode mendatang gimana dari kegiatan yang kita prediksikan akan terjadi. Kalau misalkan masih cukup, perusahaan nggak perlu minjem atau ngutang, atau nggak perlu juga jual saham. Tapi kalau minus, kan perusahaan bisa mikir gimana supaya nggak kekurangan uang, supaya cashnya itu cukup. Nah, yang bakal kita cari adalah cash forecast. Jadi kita mau cari cash forecast untuk tahun kedua dari Consolidated Technology. Nah, di sini udah dikasih tahu data-data Consolidated Technology di tahun pertama. Sekarang kita mau cari untuk tahun keduanya. Pertama cash beginning di tahun kedua. Ini angkanya 70.000 kita ambil dari cash ending di tahun pertama. Jadi kita ambil dari soal 70.000. Setelah itu untuk cash collection ada accounts receivable beginning tahun kedua. Ini juga sama, kita ambil dari data tahun pertama 150.000, kita ambil dari soal. Nah, selanjutnya untuk sales. Nah, sales di sini kita lihat sales tahun pertama itu 750.000. Nah, di soal dikasih tahu di informasi tambahan bahwa Consolidated Technology mengantisipasi salesnya itu bakal naik 10%. Jadi cara hitungnya, sales di tahun pertama 750.000 ini kita kali 110%. Hasilnya ketemu 825.000. Kalau udah kita tinggal tambahin 150.000, kita tambah 825.000, nanti ketemu total potensial cash collection-nya itu 975.000. Jadi total potensi cash yang bakal kita terima 975.000. Nah, selanjutnya kita kurangin sama accounts receivable ending di tahun kedua. Cara hitungnya kita lihat di soal, di sini dikasih tahu ada kebijakan kredit di mana ending AR itu 90% of sales. Nah, jadi caranya 90 ini dari kebijakan kreditnya kita bagi 360, ini asumsi 1 tahun dikali sales tahun kedua 825.000, nanti ketemu hasilnya 206.250. Nah, kalau udah kita tinggal kurangin total potential cash collection, kita kurang accounts receivable ending tahun kedua, ketemu 768.750. Nah, setelah itu kita tambahin sama cash beginning awal yang kita punya. Hasilnya 838.750. Ini bakal jadi total cash available di tahun keduanya. Nah, kalau tadi cash collection, sekarang kita cari cash disbursement atau cash yang bakal kita keluarin. Pertama, accounts payable beginning tahun kedua. Accounts payable di tahun kedua yang 300
Yang 130 kita ambil dari data tahun pertama 130.000. Setelah itu kita tambah purchase. Nah, untuk cari purchase, pertama kita harus cari tahu dulu COGS di tahun keduanya itu berapa. Caranya kita lihat COGS di tahun pertama 520.000. Di sini kita kali 110%. Kenapa? Karena di informasi di soal dia bilang semua pendapatan dan expense item naik 10%. Nah, karena COGS itu masuk ke dalam expense item, makanya kita kali 110%. Jadi 520.000 kita kali 110%, hasilnya 572.000. Ini untuk COGS di tahun kedua. Kalau udah, kita tinggal cari purchase-nya. Caranya kita tinggal hitung mundur aja. Ini ending inventory 150 kita dapat dari informasi di soal. Dia bilang tahun kedua ending inventory-nya 150.000. Kita masukin di sini dulu. Nah, untuk beginning inventory kita ambil dari ending inventory di tahun pertama 65.000. Nah, setelah itu cari purchase-nya, kita tinggal hitung mundur 572.000 kita tambah 150 dikurang 65.000. Nah, nanti hasilnya ketemu purchase-nya itu 657.000. Ini untuk purchase di tahun kedua. Nah, sekarang udah ketemu purchase-nya dari mana. Sekarang kita tinggal tambahin sama accounts payable beginning di tahun kedua. Nah, setelah itu ketemu total potential cash disbursement-nya 787.000. Setelah itu kita mau kurangin sama accounts payable. Caranya kita cari dulu persentase accounts payable-nya. Caranya itu 130.000 ini dari accounts payable ending di tahun pertama, kita bagi purchase di tahun pertama 350.000. Nanti hasilnya ketemu 37,14%. Nah, kalau udah ketemu persentasenya, kita kali sama purchase di tahun kedua 657.000. Karena persentasenya ini kita asumsikan sama kayak di tahun lalu. Karena di soal nggak dikasih tahu, jadi kita tinggal kali 657.000 kali 37,14%, hasilnya 244.000. Kalau udah, kita tinggal kurang total potential cash disbursement dikurang accounts payable ending tahun kedua, hasilnya 543.000. Nah, selanjutnya untuk notes payable. Pertama, notes payable beginning di tahun kedua, ini kita ambil dari notes payable ending di tahun pertama. Jadi ini kita ambil dari soal 35.000. Ini notes payable. Nah, untuk notes payable ending tahun kedua, kita lihat di informasi tambahan di soal. Dia bilang notes payable 50.000. Jadi kita masukin 50.000. Nah, setelah itu notes payable beginning di tahun kedua kita kurang notes payable ending di tahun kedua, nanti ketemu hasilnya minus 15.000. Setelah itu accrued tax 18.000 ini kita dapat dari pertama kita lihat dulu accrued tax di tahun pertama yaitu 18.000. Nah, terus di soal di informasi tambahan dia bilang accrued tax-nya dia punya zero balance di tahun kedua. Nah, karena accrued tax kita punya di tahun pertama 18.000, terus di tahun kedua dia bilang zero balance. Nah, berarti di tahun kedua ini kita bayar semua tax-nya full. Makanya saldonya ini bisa 0 karena kita udah bayar full. Jadi di sini kita masukin 18.000. Karena yang kita bayar itu 18.000. Nah, selanjutnya kita cari cash expenses. Kita mau hitung expense yang kita bayar, yang pakai cash. Nah, cara cari cash expense kita pakai format income statement. Kita harus cari dulu cash expense untuk tahun pertamanya berapa.
Jadi kita masukin dulu, ini semua data dari tahun pertama, sales, COGS dari tahun pertama. Jadi pertama kita kurang dulu sales dikurang COGS untuk dapat gross profit sebesar 230.000. Kemudian kita tinggal kurang depresiasi yang dapat dari soal dan kurang net income yang udah dikasih tahu juga di soal. Kita tinggal kurangin, nanti ketemu cash expense-nya 185.000. Ini untuk cash expense di tahun pertama. Nah, untuk di tahun keduanya, kita tinggal kaliin 110. Kenapa? Karena tadi udah dibilang semua pendapatan dan expense item naik 10%. Jadi kita kali 110%, nanti hasilnya ketemu 203.500. Ini untuk cash expense di tahun kedua. Nah, tadi udah ketemu cash expense-nya 203.500. Sekarang kita tinggal jumlahin aja, 543 kita kurang notes payable 15.000, kita tambah accrued tax 18.000, ditambah cash expense 203.500. Hasilnya ketemu 749.500. Nah, setelah itu udah ketemu cash, kita udah punya cash collection dan udah ketemu juga cash disbursement-nya. Sekarang kita tinggal kurangin cash collection, kita kurang cash keluaran kita. 838.750 kita kurang 749.500. Jadi kita ketemu cash ending di tahun keduanya itu 89.250. Kalau udah, sekarang cash balance desired 50.000. Di sini kita ambil dari informasi soal. Di sini dia bilang dia punya minimum cash balance-nya itu 50.000. Setelah itu kita kurang cash ending tahun kedua, kita kurang cash balance desired. Nah, ketemu kita punya cash excess itu sebesar 39.250. Karena hasilnya positif ini maka kita sebut cash excess. Kalau hasilnya negatif namanya cash deficit. Nah, sekarang kita masuk ke basic of solvency. Jadi menganalisis solvabilitas perusahaan sangat berbeda dengan menganalisis likuiditas. Kalau dalam analisis likuiditas, jangka waktunya itu cukup pendek untuk perakiraan arus kas yang cukup akurat. Dalam analisis solvabilitas ini melibatkan beberapa elemen kunci. Nah, salah satunya itu analisis struktur modal. Struktur modal mengacu pada sumber pembiayaan bagi perusahaan. Pembiayaannya itu dapat berkisar dari modal ekuitas yang lebih relatif permanen hingga sumber pembiayaan jangka pendek yang lebih berisiko atau sementara. Nah, yang kedua itu pendapatan atau earning power. Jadi pendapatan atau earning power ini menerapkan kemampuan berulang untuk menghasilkan uang tunai dari operasi. Jadi pengukuran berbasis pendapatan itu merupakan indikator kekuatan finansial yang penting atau andal. Selanjutnya ada importance of capital structure. Di struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan hutang perusahaan. Nah, ini sering diukur dari besaran relatif berbagai sumber pembiayaan. Nah, selanjutnya karakteristik of debt and equity. Pentingnya menganalisis struktur modal berasal dari beberapa sudut pandang, diantaranya itu ekuitas dan modal hutang. Ekuitas mengacu pada modal risiko perusahaan. Karakteristik modal ekuitas ini yaitu pengembaliannya yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan kurangnya pola pembayaran kembali. Modal ekuitas berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Nah, sedangkan hutang jangka pendek dan jangka panjang dia harus dibayar kembali. Semakin lama jangka waktu pembayaran hutang dan semakin dikit tuntutan provisi pembayarannya, semakin mudah juga perusahaan untuk melunasi modal hutang. Jadi hutang harus dilunasi pada waktu-waktu tertentu terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, begitu juga dengan bunga. Selanjutnya, bagi investor di saham biasa, hutang mencerminkan risiko kerugian investasi, diimbangi dengan potensi keuntungan dari leverage keuangan. Nah, leverage keuangan ini adalah penggunaan hutang untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, motivation for debt capital.
Dari sudut pandang pemegang saham, utang itu merupakan sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai karena ada dua alasan. Yang pertama, bunga atas sebagian besar hutang adalah tetap, dan asalkan biaya bunga kurang dari pengembalian aset operasi bersih, maka investor ekuitas itu bakal mendapatkan keuntungan berlebih. Yang kedua, bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tidak. Selanjutnya, konsep of financial leverage. Financial leverage mengacu pada jumlah pembiayaan hutang dalam struktur model perusahaan. Jadi perusahaan yang dengan leverage keuangan dikatakan melakukan perdagangan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapat keuntungan berlebih. Selanjutnya itu ada tax deductibility of interest atau pengurangan pajak atas bunga. Pengurangan pajak atas bunga ini adalah biaya pinjaman yang dapat diklaim oleh wajib pajak atas pengembalian federal pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Jadi salah satu alasan posisi utang yang menguntungkan adalah dengan adanya pengurangan pajak atas bunga ini. Nah, yang terakhir other effect of leverage. Di luar keuntungan dari pengembalian berlebih ke leverage keuangan dan pengurangan pajak atas bunga, posisi hutang jangka panjang juga dapat menghasilkan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Misalnya, perusahaan yang sedang berkembang dapat menghindari dilusi laba bersaham melalui penerbitan utang. Nah, selain itu, kalau tingkat suku bunga meningkat, perusahaan dengan leverage yang membayar tingkat bunga tetap lebih rendah, dia lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak memiliki leverage. Yang selanjutnya, yang kelima, ada capital structure composition and solvency. Risiko fundamental dengan struktur modal leverage adalah risiko tidak cukupnya kas pada saat kondisi sulit, sehingga hutang harus melibatkan komitmen untuk membayar beban tetap dalam bentuk pembayaran bunga atau dividen. Jadi dalam slide ini itu kita harus mencari tahu sumber pendanaan atau modal suatu perusahaan itu, di mana sumber pendanaan dan modal itu bisa berasal dari saham atau dari utang. Contoh mencarinya itu seperti yang telah kita pelajari, yaitu dapat menggunakan DER atau debt to equity ratio dan lain-lain. Jadi jika kita menggunakan utang, kita harus membayar bunga. Tetapi jika kita mendapat pendanaan dari saham, kita mesti membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, ada common sense statement in solvency analysis atau laporan ukuran yang sama dalam analisis solvabilitas. Jadi suatu ukuran umum risiko keuangan perusahaan yaitu komposisi struktur modalnya. Analisis komposisi atau composition analysis dapat dilakukan dengan membuat common sense statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Jadi salah satu keuntungan analisis common sense ini yaitu mengungkapkan besaran relatif sumber pendanaan dalam suatu perusahaan. Ini biasa disimbolkan dalam percentage atau dalam persen. Dalam analisis common sense juga mengarah pada perbandingan langsung antar perusahaan. Variasi analisis common sense lainnya yaitu melakukan analisis yang menggunakan rasio. Selanjutnya ada capital structure measures for solvency analysis atau ukuran struktur modal untuk melakukan analisis solvabilitas. Jadi rasio struktur modal atau capital structure ratio merupakan suatu alat analisis yang dilakukan untuk mengukur solvabilitas lainnya, yaitu untuk mengetahui sumber pendanaan perusahaan bisa berasal dari utang maupun dari saham. Jadi dalam slide ini itu kita menjelaskan arti dan perhitungan dari rasio yang telah kita hitung sebelumnya sebelum diterapkan. Selanjutnya ada total debt to total capital, di mana total debt to total capital itu memiliki rumus total debt dibagi dengan total capital, di mana total debt di sini yaitu terdiri dari hutang lancar, hutang jangka panjang, dan kewajiban lainnya yang ditentukan oleh analisis, yang contohnya seperti pajak tangguhan dan saham preference yang dapat ditarik kembali. Total capital di sini terdiri dari total hutang ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada interpretations of capital structure measures.
Jadi analisis umum dan rasio struktur modal pada dasarnya adalah ukuran risiko dari struktur modal perusahaan. Jadi jika semakin tinggi proporsi utang suatu perusahaan, maka semakin besar pula jumlah biaya bunga dan pelunasan utang yang akan dibayarkan. Dan semakin besar juga kemungkinan kebangkrutan selama periode penurunan atau pada saat kesulitan pendapatan. Selanjutnya ada earnings coverage. Selanjutnya ada times interest earn analysis. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang membutuhkan perlindungan pendapatan. Rumusnya bisa kita lihat. Pembilang dalam rasio ini kadang-kadang disebut sebagai penghasilan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Rasio bunga yang diperoleh adalah ukuran yang disederhanakan. Meskipun perhitungannya sederhana, tetapi berpotensi menyesatkan dan tidak efektif sebagai alat analisis penghasilan untuk rasio biaya tetap. Selanjutnya ada hubungan arus kas dengan biaya tetap. Perusahaan harus membayar biaya tetap secara tunai, sementara pendapatan bersih termasuk pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran yang timbul tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan uang tunai segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan biaya tetap berbasis uang tunai untuk mengatasi pembatasan ini. Selanjutnya ada capital structure risk and return. Berguna untuk mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang melekat dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan risiko pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Misalnya pembelian yang dimanfaatkan menggunakan utang untuk mengambil perusahaan pribadi dengan membeli pemegang ekuitas. Selanjutnya ada bond credit ratings. Peringkat kredit obligasi adalah ekspresi penilaian komposit tentang kelayakan kredit emiten obligasi dan kualitas keamanan khusus yang dinilai. Peringkat mengukur risiko kredit, di mana risiko kredit adalah probabilitas perkembangan yang tidak menguntungkan bagi kepentingan kreditur. Penilaian kelayakan kredit ini dinyatakan dalam serangkaian simbol yang mencerminkan tingkat risiko kredit. Secara khusus, 4 nilai peringkat teratas dari Standard & Poor's adalah sebagai berikut. Yang pertama ada AAA, itu obligasi dengan peringkat AAA adalah obligasi dengan nilai tertinggi. Terus yang kedua ada AA, obligasi dengan peringkat AA juga memenuhi syarat sebagai obligasi bermutu tinggi dan dalam sebagian besar kasus hanya sedikit berbeda dari masalah AAA. Terus ada lagi A. Nah, A ini obligasi dengan peringkat obligasi menengah atas. Mereka memiliki kekuatan investasi yang cukup besar tetapi tidak bebas dari pengaruh buruk perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya ada obligasi dengan peringkat triple B atau kategori kelas menengah, merupakan batas antara obligasi yang sehat dengan obligasi di mana elemen spekulatif mulai mendominasi. Selanjutnya ada rating company bonds. Dalam pemeringkatan penerbitan obligasi industri, lembaga pemeringkat berfokus pada perlindungan aset perusahaan penerbit. Yang kedua, sumber daya keuangan. Yang ketiga, kekuatan penghasilan. Yang keempat, manajemen. Dan yang kelima, ketentuan khusus utang juga penting seperti ukuran perusahaan, pangsa pasar, posisi industri, pengaruh sinkronik, serta kondisi ekonomi umum. Selanjutnya ada limitations in the rating scheme. Peringkat utang berguna untuk sebagian besar penerbitan utang. Namun kita harus memahami keterbatasan yang melekat dari prosedur standar lembaga pemeringkat, seperti analisis keamanan ekuitas. Selanjutnya ada prediksi tekanan keuangan. Penggunaan umum analisis laporan keuangan adalah mengidentifikasi area yang membutuhkan penyelidikan dan analisis lebih lanjut. Salah satu aplikasi ini memprediksi tekanan finansial. Penelitian juga telah membuat kemajuan besar dalam menyarankan berbagai rasio sebagai prediktor kesusahan. Selanjutnya ada Altman Z-Score. Mungkin model yang paling terkenal dari tekanan keuangan adalah Altman Z-Score.
skor Z. Altman menggunakan beberapa rasio untuk menghasilkan prediktor skor Z yang tertekan. Altman juga menggunakan teknik statistik atau analisis diskriminan ganda untuk menghasilkan prediktor yang merupakan fungsi linear dari beberapa variabel penjelasan. Prediktor ini menghasilkan atau memprediksi kemungkinan kebangkrutan atau bukan kebangkrutan. Rumusnya bisa dilihat di layar. Nah, X1 itu biasanya disebut modal kerja, X2 laba ditahan, X3 pendapatan sebelum bunga dan pajak, X4 pemegang saham ekuitas, X5 penjualan. Skor Z yang kurang dari 1,2 menunjukkan kemungkinan besar kebangkrutan, sementara skor Z di atas 2,9 menyiratkan kemungkinan kebangkrutan yang rendah, sementara skor di antara 1,2 dan 2,9 berada di daerah abu-abu. Selanjutnya ada Distress Models and Financial Statement Analysis. Menegaskan penggunaan rasio sebagai prediktor kesusahan yang terbaik dalam melengkapi analisis laporan keuangan yang ketat. Bukti menunjukkan skor Z adalah peringkat penyaringan, pemantauan, dan perhatian yang berguna.